Look at that, bro. Halo semuanya, gue Dayat dan ini adalah video pertama kalinya kita cobain drone. Sebelum kita kepanjangan ngobrol, jadi gue ini ikutan pre-order dari Studio Ponsel ya. Kenapa gue pilih Studio Ponsel? Karena orang dalam dan cepat sampainya gitu ya. Sebenarnya kan kalau mau ngikutin PO dari DJI official ya, selesai masa pre-ordernya itu sampai tanggal 8 September gitu, pengiriman tanggal 9. Nah, kalau dari Studio Ponsel, ini tuh udah ready stock tanggal 7 guys. Ya, udah dipegang oleh mereka tanggal 7 dan ya gue ambil tanggal 8 malamnya. Tapi ya videonya tetap juga posting di tanggal segini karena ya baru bisa sempat ya baru kosong gitu karena kemarin gue sempat ngerjain kerjaan yang lain juga. Disclaimer dulu, di sini gue masih awam lah ya, bisa dibilang kita belajar bareng soal drone yang dimana memang drone ini tuh udah gue tungguin dari lama banget. Jadi gue tuh udah lama ya kepengen cobain drone FPV. Yang dimana juga kalau drone FPV rakitan itu kalian harus kayak paham dulu tuh part-partnya apa aja ya, mulai dari sasisnya kayak propeller, terus antenanya, dan ya banyak yang harus kalian pahamin kalau mau terjun ke drone FPV yang rakitan ya. Kalau memang crash gitu, kalian bisa ganti sendiri jadinya, beli part sendiri dan pasang sendiri. Nah, gue tuh kan belum paham yang kayak gitu. Jadi gue tuh mau cari yang langsung siap pakai aja gitu, yang memang udah ada keamanannya ya. Ujung-ujungnya kalau memang mau terjun ke FPV, veteran yang rakitan. Nah, tapi karena memang di sini gue belum pernah nyobain drone sama sekali, jadi pilihlah si DJI Avata. Sebelumnya pengen nyobain yang DJI FPV yang pertama ya, yang kayak gini lah bisa kalian lihat ya. Nah, tapi di situ kan kalau gue lihat baling-balingnya atau propellernya itu masih belum ada pengamannya gitu. Jadi masih memang telanjang gitu, dan kalau crash ya roll ip juga tuh bisa kipas ya. Dan ya you know, part-part dari drone DJI itu sangat menguras dompet, jadi kayaknya riskan banget deh. Sebelumnya lagi gue pengen beli yang Mini 3 Pro yang bisa vertical mode kan. Gue minat karena itu bisa untuk instastory ataupun konten TikTok, Reels dan lain-lain yang memang vertical mode ya, 9:16 itu bisa tuh kamera, jadi nggak cropping dan nggak bikin turun resolusinya. Tapi pas gue tanya, "Bro, bisa nggak sih bikin shot-shot kayak gini?" Yang ya itu memang manual mode gitu ya, ala drone FPV. Oh, katanya nggak bisa ya, itu khusus yang FPV. Nah, jadi ya udah, pilihan pertama itu di DJI FPV. Kenapa gue nggak ambil? Ternyata kata teman gue, DJI FPV itu mau rilis yang generasi kedua, jadi makanya tuh udah gue cari-cari ya. Dan ternyata pas gue masuk di grup itu juga ada yang nge-share bocoran dari si Avata ini. Wah, berarti ini mau rilis dong. Jadi ya udah, gue tahan tuh FPV, gak bakal gue ambil karena ya ada produk yang terbarunya gitu kan. Cari-cari tuh di leaks dan beneran ada ya, memang bocorannya tuh dari hamin sebulan sebelum si ini rilis tuh. Cari-cari tentang harganya pun pas gue konversiin ke rupiah Indonesia itu harganya cuma 8 jutaan. Pas rilis gue kaget dong, ternyata si DJI Avata ini rilis di harga 17 juta untuk paket yang Google V2, itu yang bawaan dari DJI FPV yang pertama tuh. Dan ini gue beli yang ProView Combo. Jadi gogglesnya tuh dia yang generasi kedua, yang dimana gogglesnya dia lebih kecil dari yang pertama, dan juga di screennya itu dia lebih bagus. Yang untuk paket ProView Combo ini ada di harga 20.700.000 dengan paket yang cuma ada satu baterai dan nggak ada controllernya ya. Jadi ya untuk paket si DJI Avata ini dia tuh berserta motion controller yang memang sangat diperuntukkan untuk orang-orang yang baru mau mulai drone FPV gitu ya. Karena kalau gue lihat sih dari video-videonya itu kayak enak banget tuh pakai motion controllernya. Tapi kalau mau mode manual yang akrobatik gitu, yang ya salto-salto lah drone-nya ya, itu tetap harus pakai yang gue beli terpisah. Dan untuk harganya pun ini lumayan sih, buat controllernya doang tuh di 2.500.000. Langsung aja kita unboxing. Dan by the way, untuk unit dari Studio Ponsel ini dia udah garansi resmi ya, TAM. Nah, kalau kalian lihat di sini dia tuh dapat 2 kotak. Ini seharusnya sih DJI Avata ini bisa dibeli satuan gitu, beli si drone-nya doang gitu ya, dan nggak beserta paket-paket yang lain. Nah, mungkin untuk satu harga si Avata ini doang, mungkin memang harganya di 8 jutaan. Yang bikin mahalnya tuh ya gogglesnya itu yang bikin mahal juga, dan si motion controllernya itu yang ya memang cocok buat dipakai pemula, tapi ujung-ujungnya mah ya tetap bro. Satu paketnya lagi si gogglesnya ya, beserta motion
controller. Satu kotaknya lagi tuh si drone-nya sendiri, si Avata kayak gitu guys. Perbedaannya pun antara ProView Combo dan Fly More Combo itu cuma di goggles-nya guys. Goggles yang terbaru ini memang banyak direkomenin karena major gitu upgrade-nya ya. Yang pertama dari bentuk. Dari bentuk si goggles 2 ini itu dia lebih kecil guys daripada yang V2. Nah, ini untuk penamaannya tuh mungkin agak sedikit membingungkan ya. Jadi untuk goggles-nya dia tuh ada yang V2 paketan dari si FPV yang pertama. Terus yang ini DJI Goggles 2 yang paketan dari si Avata. Goggles V2 bawaan FPV pertama itu bisa dipakai di DJI Avata. Tapi untuk yang Goggles 2 yang bawaan dari DJI Avata ini cuma bisa dipakai di Avata. Jadi nggak bisa dipakai di DJI FPV yang pertama. Kenapa gue bilang si Goggles 2 ini tuh wajib banget buat kalian ambil yang ini ya? Karena bentuk dia lebih kecil ya, udah tadi gue sebutin. Terus untuk beratnya pun dia cuma di 290 gram ya. Jadi kayak setengah dari goggles yang V2 gitu. Terus juga untuk layarnya pakai micro OLED. Beda kayak DJI Goggles V2 yang itu layarnya masih LCD. Terus juga untuk brightness-nya ya, dia lebih terang guys. Sampai 700 nits. Sedangkan V2 itu cuma di 360 nits. Nah, tapi sayangnya memang untuk refresh rate ya mungkin karena dia pakai micro OLED tadi, dia cuma bisa up to 100 Hz. Beda kayak V2 yang layarnya LCD, dia bisa support refresh rate sampai 144 Hz. Langsung aja kita unboxing ya. Jadi DJI Goggles 2 ini dia udah termasuk beserta motion controllernya guys. Kayak gini ya, di belakang kayak gini. Dan kalau gue lihat sih ini juga ada pengaturan buat matanya yang minus gitu ya. Jadi itu bisa kalian atur. Istilahnya kayak di viewfinder yang ada di kamera gitu lah ya. Oh wow, penampakannya kayak gini. Dan di sini tuh dia ada penutupnya lagi gitu ya. Dan ada plastik-plastiknya gitu. Oke, seharusnya kayak gini sih. Oh, buat teman-teman tuh yang mungkin suka traveling gitu ya, dengan gak mau bawa yang berat-berat ataupun yang gede-gede, ya ini bisa jadi solusi karena dari dimensinya dia beda jauh sama yang pertama ya, kayak setengahnya gitu. Terus di sini dapat apa ya? Sorry guys ya kalau di sini lagi-lagi gue udik karena ini pertama kalinya gue main drone. Dan salahnya juga tuh kayak gue langsung cobain yang mahal. Balik lagi ke cerita yang tadi ya, kenapa gue beli yang controllernya dulu, karena gue tuh mau belajar pakai simulatornya. Nah jadi gue udah latihan juga sih pakai simulator. Nama aplikasinya Lift Off, itu bisa kalian download di Steam guys. Harganya cuma 100 ribuan dan kata para pilot FPV yang udah profesional lah ya, untuk simulator itu mereka rekomendasiin si Lift Off karena katanya lebih mirip kayak realistisnya gitu. Tapi ya tetap beda lah ya, karena untuk yang realistis kan itu ada yang namanya angin, yang dimana drone-nya tuh kayak kebawa angin gitulah ya. Nanti kita cobain deh. Nanti kalau di luar udah gelap, ini masalahnya udah 5:30 guys. Kalau di luar udah gak memungkinkan, kita bakal tes di ruangan ini aja nih, yang dimana memang untuk DJI Avata ini bisa dioperasiin dan bisa dipakai di dalam ruangan guys. Itulah kenapa gue pengen yang FPV, karena ya bro kayak bisa main di dalam ruangan aja gitu. Dan ya gue beli ini karena memang di sebelah apartemen gue tuh kayak ada tower yang manggak gitu proyeknya ya, sengketa, katanya sih sengketa dari tahun 2017. Dan ya kalau gue lihat itu sangat memungkinkan untuk kita bermain drone di sana, akrobatik gitulah ya. Oke, ini dapat buat powernya ya kalau nggak salah ya. Ini buat powernya sih kalau nggak salah ya. Bahkan gue tuh buat ngoperasiin aja nggak bisa gitu guys. Sok-sokan sih bikin video ya, tapi kalian bisa ngeliat POV dari seorang yang baru pertama kali cobain drone DJI Avata ini gitu ya. Goggles 2 ini dia juga udah touch control guys. Jadi buat ngoperasiinnya itu nggak pakai tombol lagi. Di sini ada antenanya, dan di sini nih ya buat ngatur kalau mata kalian tuh ada minusnya gitu. Dan di sini ini ada headbandnya gitu, buat ya ditaruh di pala ya. Terus juga di sini ada baterainya guys. Ini baterai untuk si gogglesnya nih. Jadi untuk pemasangannya sih kalau menurut gue sih kayak gini ya. Oh ya benar. Dan di sini pun kalian bisa konekin ke HP sih buat ngeliat preview dari HP. Terus ini nih baru si motion controllernya, yang seharusnya ini asik sih ya, karena kayak kalian lihat sendiri ini si controllernya tuh ada trigger, ini kayaknya buat speed. Nah terus buat ngontrol kanan kirinya kayak kalian tuh kayak cuma gini doang tuh. Ini cara yang salah, yang bener kayak cuma diginiin
kayak gitu. Terus di sini ada tombol tiltnya juga buat ngatur kamera ya. Nah, ini tombol-tombol lainnya nih. Nanti kita cobain ya guys ya, dari POV yang benar-benar nggak tahu fungsinya, bahkan belum pernah cobain drone gitu. Oh, di sini ada ininya nih, dongle-nya baru nih. Oke, itu untuk yang si goggles beserta motion controller dan aksesoris-aksesoris lainnya gitu ya. Gue tuh sebenarnya memang udah lama banget sih pengen nyobain drone, tapi kayak drone-drone biasa tuh masih belum bikin gue tertarik. Soalnya kameranya tuh kayak ya monoton doang gitu, kayak maju gitu kan, shot dari atas gitu, atau parallax shot gitu-gitu sih ya. Nah kalau ini kan seru tuh, kita bisa bikin shot angle tuh yang sevariatif mungkin gitu ya, itu sih. Terus juga dia tuh kayak bisa ngelewatin obstacle-obstacle yang bikin merinding sih ya. Terus juga kenapa gue pilih ini, karena bentuknya itu kecil, kayak gampang banget buat diajak traveling sih. Kalau kita lihat dari kotaknya sendiri sih, dia tuh sudah ada propeller guard-nya, jadi kipasnya tuh sudah ada pelindungnya gitu guys. Terus di sini tuh juga dia ada sensor, tapi untuk sensornya tuh dia cuma ada di bawah. Dan ini pun fitur-fiturnya tuh mirip kayak drone yang non FPV, yang dimana dia juga di sini punya RTH ya, suatu fitur yang sangat berguna dikala misal baterainya tiba-tiba habis dan kita nggak tahu kan ya, dia bisa otomatis RTH atau return to home, yang dimana dia bisa balik lagi ke posisi awal kita pas terbangin gitu. Ini ada start guide-nya guys ya. Ini seharusnya gue baca nih ya. Baca ya, jangan sok-sok tahu nanti crash lagi. Terus ini ada si drone-nya sendiri. Oh kecil banget ya, terus enteng lagi. Ini kita singkirin dulu. Terus juga kenapa gue ambil yang Avata ini, soal kameranya ya, dibanding FPV yang pertama, dia tuh untuk ukuran sensornya dia lebih gede. Jadi untuk gambar itu lebih bagusan si Avata. Tapi buat top speed tuh lebih kencengannya yang FPV pertama daripada Avata. Oh ini cadangan sih. Gue kaget kok cuma dapat 2 baling-baling ya. Iya ternyata di sini tuh dia udah kepasang si propellernya ya. 2 kipas cadangan dan beserta kunci L dan juga baut-bautnya juga guys. Oh wow, widih, look at that bro, kayak kecil banget ya. Oke, dan ini pun enteng gitu. Oh ternyata buat si pelindungnya dari kipasnya pun dia pakai bahan yang keras gitu, bukan bahan yang apa ya, kayak ada campuran karet atau silikonnya gitu. Jadi semisal nabrak dia tuh ya kayak nggak langsung kuat gitu kan, karena kepantul sama karetnya gitu. Kalau memang bahannya dia pakai bahan karet, ternyata di sini bahan plastik keras ya ini. Dan untuk desainnya tuh dia pakai desain Cinewhoops. Oke sorry guys, tadi videonya kepotong. Biasa kamera Sony ada limit recordnya. Sekarang gue lanjutin ya. Terus juga di depannya sini dia ada tutup dari gimbal dan kameranya. Ini sih yang bikin gue kenapa pilih DJI Avata, karena dia tuh sudah ada sensornya juga guys ya. Tapi nggak banyak kayak DJI non FPV lainnya ya. Yang ini dia cuma ada di bawah 2. Ini mungkin untuk landing ya. Jadi di sini tuh memang ada fitur RTH-nya atau return to home. Jadi ya bisa kita balik ke posisi semula. Di sini ada baterai yang memang untuk Pro View Combo dia cuma dapat 1 baterai guys. Ini gue kira baterai, sorry guys, bukan. Ternyata ini adapter buat ngecas si baterainya, karena ya gue lupa ternyata si DJI Avata tuh bagian yang kayak menurut kita kalau di luar tuh kayak badannya, ternyata bukan guys, ini baterainya ya. Jadi untuk baterainya tuh tinggal dicopot aja ya. Jadi ya kalau kita lihat tanpa baterai dia tuh kecil banget kayak gini loh, dan ringan ya. Wow. Nah ya gitu doang sih ya, karena gue nggak paham terlalu banyak. Oh ya, dan di sini tuh juga ada slot untuk micro SD dan juga Type C nih guys ya. Jadi sudah ada slotnya. Nah gue tuh awalnya pengen bikin cara aktivasi dan cara nyalainnya juga, tapi karena videonya udah kepanjangan, yaudah itu videonya terpisah aja ya. Di sini gue langsung mau nyalain dan kita tes di ruangan indoor, dan juga untuk nyalainnya cuma sebentar aja sih, karena berisik banget guys, takut ganggu tetangga ya. Dan ternyata ini juga sudah malam. So ya langsung aja kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman dan terkendali sih, karena ini pertama kalinya dan langsung nyobain di ruangan yang kecil lagi kayak gini ya guys ya. Oke, ini baterainya kita nyalain untuk si gogglesnya. Colok ke sini dan colok ke powernya. Terus nyalain. Terus nyalain drone-nya, 2 kali klik. Terus si controllernya 2 kali klik juga.
Ya tangan gue emang tremor sih. Tapi lebih tremor lagi guys. Dan biar nggak terlalu ketinggian ya, takutnya nggak masuk ke frame. Gue nyalainnya dari lantai aja nih. Aduh deg-degan cuy. Gimana ya? Takut nyangkut lagi dari bawah sini. Sumpah kok deg-degan ya. Ini tombol lock button kita nyalain 2 kali press. Terus long press. Look at that, bro. Hey, bro. Udah dong. Udah. Oke guys, ternyata emang suaranya berisik ya. Banget. We did it, boys. Menyenangkan sih. Jadi nggak sabar deh buat kita cobain besok. Oke, jadi segitu aja ya video kali ini, curhat mengenai DJI Avata FPV yang bikin gue kecantol buat beli. Terima kasih sudah menonton, gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!